Jangan sampai kita hilang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dimanapun kita berada, maka kita akan meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan juga perlindungan dalam menjalankan aktivitas yang ada. Dalam menghadapi virus corona, sebagai seorang muslim hendaknya kita memiliki sikap yang berbeda dengan yang lain tentunya. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa hal yang harus kita lakukan ketika ada wabah di sekitaran kita. Yang pertama, kalau misalnya ada wabah di satu daerah atau satu negeri yang memang kita tidak berada di situ, maka perintah Rasulullah SAW janganlah kemudian kita memasuki daerah tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga melarang jika wabah itu ada di daerah yang tepat kita tinggali, maka jangan pula kemudian kita keluar dari wabah tersebut, atau jangan pula kemudian kita keluar dari daerah yang atau kota yang kemudian kita tinggali tersebut. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa-doa perlindungan, diantaranya yang Rasulullah SAW ajarkan yaitu hendaknya kita membaca di pagi dan sore hari doa-doa berikut. Yang pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini yang pertama. Kemudian juga Rasulullah SAW mengajarkan doa A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian juga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Hendaknya doa-doa ini semua kita baca 3 kali di pagi hari dan juga di sore hari. Karena barang siapa yang membacanya di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya sampai sore hari, dan barang siapa yang membacanya sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya sampai pagi hari. Sehingga kalau kita membacanya pagi dan sore, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dalam sehari semalam. Kemudian juga tentunya ada zikir-zikir yang lain atau doa-doa yang lain. Misalnya Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Hendaknya kemudian doa-doa ini senantiasa kita lantunkan agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari mara bahaya yang ada. Kemudian ketika kita akan memasuki satu daerah, tentunya Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana ketika kita masuk ke daerah yang baru atau masuk ke kota yang baru, ada doa yang kemudian hendaknya kita ucapkan. Begitu juga ketika kita keluar dari rumah, ada juga doa yang hendaknya kemudian kita ucapkan, doa keluar dari rumah. Sehingga hendaknya kemudian lisan kita selalu memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan penyakit dan hanya Allah pula yang kemudian bisa menjaga kita semua. Kemudian Rasulullah SAW atau di dalam Islam, selain kemudian kita diperintahkan untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan untuk al-akhdzu bil asbab, atau kita berusaha untuk menjauhi penyakit-penyakit yang ada. Tentunya dalam hal ini hendaknya kita juga merujuk kepada ahli-ahli kesehatan, bagaimana ahli-ahli kesehatan menyuruh kita untuk rajin bercuci tangan, atau kemudian menjaga kebersihan, kemudian bagaimana kemudian kita juga harus sering berolahraga, karena virus tentunya tidak akan maksimal bisa menyerang manusia ketika tubuh manusia itu dalam kondisi yang sehat. Sehingga hendaknya juga kita diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana orang-orang yang memiliki ilmu dalam sisi kesehatan mengatakan hal yang bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita, maka hal ini pula juga hendaknya kita terapkan dalam kehidupan kita. Namun jangan juga kemudian kita hilang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kemudian ketakutan kita berlebih, padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 51 mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul lan yusibana, katakanlah tidak akan ada yang bisa menimpa kita semua
illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan penyakit, dan kemudian hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pula orang-orang beriman bertawakal. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asobak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Apa yang mengenai engkau tidak akan bisa lari, dan apa yang tidak mengenai dirimu maka tidak akan mungkin mengenaimu. Oleh karena itu jangan sampai juga kita kemudian takut yang berlebihan sehingga kemudian justru kita menjauhi masjid misalnya, atau kemudian kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dalam menghadapi musibah atau virus yang ada seperti ini, hendaknya kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencabut ujian ini, agar Allah Subhanahu wa taala mencabut penyakit ini, dan tentunya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentunya semuanya adalah baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, bahwa urusan seorang mukmin semuanya adalah baik, dan tidak ada Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan ini kecuali kepada seorang mukmin. Bagaimana baiknya seorang mukmin itu? Apabila diberikan karunia kemudian dia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan, akan menjadi ladang pahala baginya. Dan apabila diberikan musibah, maka kemudian dia bersabar, ini pun juga akan menjadi pahala, akan menjadi penggugur dosa baginya. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tentunya adalah baik bagi manusia, baik bagi seorang muslim. Maka hendaknya bagaimana kita menghadapinya, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perlindungan dengan membaca zikir-zikir yang tadi kami sebutkan. Kemudian yang kedua juga hendaknya kita menjaga kesehatan, sebagaimana ahli kesehatan menjelaskan bagaimana cara untuk menghindari atau untuk mencegah penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita hilang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dimanapun kita berada maka kita akan meninggal dunia, baik dengan sebab corona maupun dengan sebab yang lain. Oleh karena itu yang hendaknya kita lakukan adalah mempersiapkan bagaimana menghadapi kematian itu, gitu. Karena kullu man 'alaiha fan, semua kita tentunya sudah divonis akan mati. Kapan waktunya tidak akan bisa bergeser. Yang bisa kita lakukan, kita berusaha untuk jauh dari penyakit tersebut, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kemudian kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa yang menimpa seorang mukmin akan menjadi baik semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu matasmaun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.